Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Bertemu lagi dengan saya Nur Fatimah dari Prodi Pendidikan Matematika STKIP 11 April Sumedang. Di sini saya akan memberikan contoh video pembelajaran dari simulasi kedua dari mata kuliah Kepramukaan 2. Untuk lebih jelasnya kita langsung menonton videonya yuk. Laporan masing-masing pemimpin regu kepada Pratama. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pengibaran bendera merah putih oleh petugas dan dipimpin oleh pembina upacara. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak. Pembacaan teks Pancasila dipimpin oleh pembina upacara dan diucap ulang oleh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Dasa Dharma Frimuri. Amanat pembina upacara tentang tema latihan. Untuk amanat, istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama pada acara latihan hari ini. Baik adik-adik yang kakak cintai, di sini kakak akan memberikan materi mengenai poin SKU penggalang rakit ke-21 dengan materi dapat mengolah sampah dan mempraktikkan pengolahan sampah secara komposting. Demikian amanat yang bisa kakak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Pembacaan doa dipimpin oleh pembina upacara. Baik, sebelum kita memulai acara latihan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Upacara selesai. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik yang telah hadir untuk menyempatkan latihan hari ini. Di sini siapa yang tidak masuk? Anita, Kak. Anita. Kenapa Anita? Izin. Berarti hanya satu orang ya? Iya. Baik, kakak lanjutkan. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai materi poin SKU ke-21 yaitu dapat mengolah sampah dan mempraktekkan pengolahan sampah secara komposting. Nah, memilah atau mengolah sampah merupakan salah satu keterampilan yang terdapat di dalam SKU Pramuka. Nah, di sini adik-adik akan mempraktekkan membuat pupuk sampah secara komposting. Nah, adik-adik tahu tidak apa sih yang dimaksud dengan komposting? Tidak. Komposting merupakan proses biodegradasi dari bahan organik yang terdapat di sampah maupun di limbah. Nah, sampah sendiri memiliki pengertian yaitu hasil buangan dari sebuah produk atau benda yang sudah tidak dapat digunakan kembali. Nah, sampah juga bisa didaur ulang menjadi bahan yang bernilai. Akan tetapi, jika sampah tidak dikelola atau tidak ditangani dengan benar, maka akan mengakibatkan atau menimbulkan dampak negatif. Salah
satunya itu menimbulkan bau yang tidak sedap, merusak kesehatan manusia, dan merusak lingkungan hidup. Nah, itu pengertian dari sampah. Sampah dibagi menjadi dua berdasarkan jenisnya. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan hasil dari sisa makhluk hidup tanpa campur tangan dengan manusia. Sampah ini dikatakan sebagai sampah yang ramah lingkungan. Mengapa? Karena sampah ini bisa kita olah menjadi pupuk kompos yang bermanfaat bagi pertanian atau pemeliharaan tanaman. Nah, sampah ini bersifat mudah terurai. Jadi, sampah organik ini bersifat mudah terurai karena kita bisa mengolahnya dengan mudah. Nah, ada yang tahu tidak contoh dari sampah organik itu? Tahu? Tidak. Nah, contohnya dari sampah organik itu yang pertama ada daun gugur, terus rerumputan, sisa makanan atau sisa buah-buahan, dan hasil dari pertanian atau dengan bisa jadi pupuk kandang atau kotoran kambing juga itu termasuk ke sampah organik. Nah, itu pengertian dari sampah organik. Selanjutnya yang kedua itu ada sampah anorganik. Ada yang tahu pengertian sampah anorganik? Tidak ada. Baik. Sampah anorganik merupakan sampah yang dihasilkan dari sebuah produk yang non-hayati, baik produk sintetis maupun hasil proses teknologi. Sampah ini bisa didaur ulang atau dimanfaatkan menjadi sebuah kerajinan. Dan sampah ini bersifat sulit terurai. Nah, contoh dari sampah anorganik ini, yang pertama ada botol bekas, kardus, terus kertas, kaleng, dan lain sebagainya. Itu banyak ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Manfaat dari daur ulang itu apa sih? Oh iya. Nah, manfaat dari daur ulang, yang pertama itu penghematan sumber daya alam. Yang kedua, penghematan lahan tempat pembuangan sampah. Yang ketiga, menjadikan lingkungan menjadi lebih asri atau lebih segar, sejuk. Nah, yang keempat itu ada penghematan energi. Nah, itu salah satu atau beberapa contoh dari manfaat daur ulang. Bisa dipahami? Bisa. Baik, kakak akan melanjutkan kembali. Nah, di dalam rumah tangga, dalam pengolahan sampah itu dibagi menjadi 3 langkah. Yang pertama itu ada pengumpulan, pemilahan, dan tindak lanjut. Pengumpulan merupakan mengumpulkan suatu barang atau benda yang sudah tidak terpakai di suatu tempat tertentu. Sedangkan pemilahan yaitu memisahkan atau memilah barang yang bersifat organik yang tidak bisa didaur ulang dengan sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Nah, itu pemilahan. Yang langkah ketiga itu ada tindak lanjut. Nah, apa sih Kak yang dimaksud dengan tindak lanjut itu? Tindak lanjut merupakan pemanfaatan dari sebuah sampah. Nah, kita bisa dimanfaatkan. Yang pertama, misalkan kita manfaatkan sampah organik itu menjadi pupuk kompos. Nah, yang kedua, kita manfaatkan sampah anorganik itu dibuat menjadi suatu kerajinan yang bermanfaat, dan nanti kan kalau misalkan kita membuat kerajinan pasti bisa memunculkan harga jual. Tuh. Bisa dipahami? Siap, bisa. Selain digunakan untuk pertanian atau pemeliharaan tanaman oleh masyarakat, pupuk kompos juga bernilai ekonomis dan juga memiliki peluang yang bisa dikembangkan kembali. Cara mengolah pupuk kompos itu cukup mudah dan menggunakan alat yang sederhana. Di sini Regu kalian sudah membawa alat-alat dan bahannya? Siap. Sudah ya? Nah, itu salah satu atau beberapa bahan untuk membuat pupuk kompos. Yang pertama itu bisa dikeluarkan. Nah, untuk membuat pupuk kompos itu cukup mudah dan memerlukan bahan yang sederhana. Nah, bahan organik untuk membuat pupuk kompos itu diantaranya ada sisa sayuran atau buah-buahan yang sudah tidak dipakai, terus ada rumput, ini ada daun kering atau daun yang sudah gugur. Nah, ini ada kotoran kambing,
atau pupuk kandang ya. Untuk menghasilkan pupuk kompos yang lebih bagus, kita menggunakan bukan pupuk, sampah organik berjenis dedaunan. Nah, seperti itu bisa dipahami? Ya. Baik, kita langsung mempraktekannya. Yang pertama, untuk bahan organik sayuran, kalian potong menjadi bentuk kecil. Nah, semakin kecil pemotongan, maka akan semakin cepat proses pembusukan. Itu langkah yang pertama. Ini udah berbentuk kecil ya, cukup. Lalu langkah yang kedua, kita semua bahan dicampur dengan pupuk kandang. Di sini dah. Nanti hasilnya ke sini. Taruh. Oke. Nah, ini semua bahan organik itu kita jadikan satu. Ini campur merata dulu. Tangannya gede kita. Ini udah tercampur ya, kita campurkan dengan pupuk kandang. Semua. Aduk semua. Nah, diaduk hingga merata. Aduk bro. Bro. Ngekek jadi. Aduk. Aduk. Ayo siap. Nah, langkah yang ketiga, kita itu harus menyiapkan larutan gula. Nah, larutan gulanya itu setengah gelas. Kita menyesuaikan dengan bahan organik yang ada. Setelah bahan organik dan pupuk kandang tercampur, kita masukkan hingga bahan organik atau pupuk ini menjadi lembab dan diaduk terus. Nah, ini sudah. Terus aduk terus. Aduk terus. Ini digiret-giret itu dimasak supaya. Oh, oke. Kita usul. Ya, silakan. Nah, yang terakhir, setelah bahan organik dengan pupuk kandang tercampur, kita masukkan ke sebuah wadah. Wadah di sini bisa menggunakan bak penampung, ember, pot, plastik atau karung. Di sini kita menggunakan sebuah ember. Masukkan. Langsung aja bro. Ya ini lah. Langsung aja. Oh ya. Setelah kita masukkan ke sebuah wadah, selanjutnya kita tutup. Nah, ini pupuk kompos yang harus difermentasi. Untuk waktu fermentasi pupuk kompos itu memerlukan waktu yang cukup lama, 2-3 bulan. Nah, untuk menghasilkan pupuk kompos yang lebih maksimal atau lebih baik, setiap 2 minggu sekali itu kita harus membolak-balik pupuk kompos ini. Seperti itu ya, biar tercampur. Kita sudah melaksanakan atau mempraktekkan cara membuat pupuk kompos, di mana sudah ada pencerahan untuk kedepannya. Sudah. Nah,
seperti itu. Sekarang jadwalnya yaitu games. Game di sini mengenali teman. Mengenali teman itu nanti kakak pembina, kakak membagikan sebuah kertas dan alat tulis ke kalian. Nah, kalian nanti mengisi dengan biodata kalian sendiri. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Siap, Bisa. Nah, untuk kalau misalkan ada kesalahan, nanti dikasih sanksi atau hukuman. Nah, hukumannya itu membaca Pancasila atau Dasar Dharma. Seperti itu. Bisa dipahami? Siap, bisa. Ini kakak akan membagikan sebuah kertas, lalu kalian mengisinya. Boleh cari tempat yang senyaman mungkin. Ada. Nanti diapain? Nah, ini semua kalian sudah mengisinya. Sekarang kakak akan menunjuk satu orang dari antara kalian untuk membacakan biodata teman kalian. Nah, tujuan permainan ini yaitu untuk mengenali teman secara lebih mendalam, melatih kecerdasan, melatih berpikir, seperti itu. Udah nggak tahu sih. Nah, di sini kakak akan menyebutkan atau memanggil dari kalian dengan tanggal lahir yang sekarang. Nah, sekarang tanggal berapa? 28. Di sini siapa yang tanggal lahirnya 28? Boleh maju ke depan. Nah, pilih. Pilih. Kalau punya sendiri gimana? Nanti dibalikin. Ini dibalikin lagi. Nah, punya satu ini. Punya saya sendiri. Oh, bisa. Bukan. Lagi. Sefi. Baik, di sini Arman harus menghafalkan data pribadi. Bisa dimulai? Siap, siap. Iya, Pak. Ya, Fauzan. Udah? Siap. Sok, Sepia maju ke depan. Oh iya. Memperhatikan apa yang Arman Saya mau menjadi. bicarakan mengenai biodata Sepia. Jadi saya akan membacakan biodata dari Setia. Nama lengkap Setia Widianingsih. Di organisasi adalah kebersamaan dan kekompakan. Tempat tanggal lahir TTL dong, tanggal lahir 1 September 2002. Nah, Apakah benar? Benar. ya. Silakan kembali ke webinar. Nah, Arman ini kamu memilih satu teman kalian. Karena oh iya. Sudah. Tono teman. Tono, boleh. Ya. Boleh sedia lah. Ini orang udah maju apa lagi? Tapi kita lah. Kan tulisannya besok lah. Siapa? Setia. Sedih sih yang dia lagi. Kenapa ya? Sedih sih sebenarnya. Hah? Siapa? 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 Arman Sofian. Nomor 1 Alhamdulillah. Kakak akan memberikan waktu 2 menit untuk menghafalnya. Kamu memperhatikan apa yang bilang bacakan biodata kamu. Baik, di sini saya akan membacakan biodata Arman Sofian. Nama Arman Sofian, alamat Dungungu RT 1 RW 2, Kecamatan Harjamukti Cirebon. Hobi bermain gitar, cita-cita menjadi TNI dan musisi. Masa depan apa itu? Apa yang diharapkan di masa depan, membahagiakan orang tua, hal yang disukai dalam organisasi, kedisiplinan. Tempat tanggal lahirnya Cirebon 28 Mei 2002.
Apakah benar? Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi adik-adik sudah mempraktekkan cara membuat pupuk kompos, sudah bermain games ya. Sekarang kakak akan memberikan evaluasi. Nah, evaluasi untuk hari ini kalian cukup baik, cukup bagus. Terima kasih sudah datang untuk acara latihan hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi dan jangan lupa tetap semangat terus. Ya, mungkin cukup sekian evaluasi yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan masing-masing pemimpin regu kepada Pratama. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Penurunan bendera merah putih oleh petugas upacara dan penghormatan dipimpin oleh pembina upacara. Pada bendera merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak. Amanat pembina upacara. Tuk amanat, istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara latihan pada hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada adik-adik yang telah menyempatkan hadir untuk mengikuti acara latihan hari ini. Sampaikan salam kakak kepada orang tua kalian. Hati-hati saat di perjalanan pulang. Demikian amat yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Pembacaan doa dipimpin oleh pembina upacara. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar kita selamat sampai tujuan. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Upacara selesai. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Mungkin cukup sekian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menontonnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.